Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kembali saya Yusra Erlangga Putra dengan NIM H071231 052 dari Prodi Sistem Informasi. Eh, Kemudian saya di sini akan mempresentasikan tugas saya yaitu visualisasi informasi eh, dengan tugas eh, menggunakan visualisasi Tableau. Tableau. Ya, itulah. Ya, kemudian langsung saja kita mulai. Ya, untuk latar belakang dari presentasi kali ini, yaitu saya mengambil data dari Airbnb, itu sebuah platform yang terkemuka untuk menyewa akomodasi di seluruh dunia, termasuk dari kota-kota besar seperti New York City dan beberapa kota yang lainnya. Ya, kemudian platform ini menawarkan berbagai pilihan akomodasi, mulai dari kamar mandi, apartemen mewah, dan beberapa properti yang terdaftar. Ya, kemudian ya kita lanjut ke dataset informationnya sebagai informasi bahwa dataset ini berisi informasi tentang daftar properti yang ada di Airbnb-nya ya, di New York ya. Kemudian yang aktif pada tahun 2019. Ya, dataset ini digunakan untuk eksplorasi data, analisis harga, dan visualisasi geospasial. Oke, next. Ya, adapun eh, kolom-kolom ataupun fitur dari dataset ini, itu ada ID, itu ID untuk setiap listingnya, kemudian nama ya, customernya, kemudian host ID, itu ID dari host eh, dari eh, perusahaan ini, kemudian host name-nya, ada neighborhood group, yaitu wilayah yang dikelompokkan dari kelompok-kelompok neighborhood. Ya, contohnya itu ada Brooklyn, Manhattan, Queens, Bronx, dan Staten Island. Kemudian ada longitude dan latitude itu untuk lokasi dari properti-properti yang ada dari Airbnb ini. Kemudian ada room type, price, minimum nights, jumlah minum yang harus dipesan, jumlah malam kalau ingin memesan misalnya sebuah kamar. Kemudian number of reviews itu review dari orang-orang, beberapa ulasan yang diterima. Kemudian last review, kapan ulasan terakhir diunggah. Kemudian review per month, itu rata-rata ulasan per bulan. Kemudian calculate host listing counts, itu jumlah listing yang aktif yang dimiliki oleh host tersebut. Kemudian availability, itu jumlah hari listing yang tersedia dalam 1 tahun. Ya, kemudian dalam contoh kasusnya kita akan visualisasi dari beberapa soal yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ya, kita ke di sini. Pertama itu untuk ini soalnya yang di atas ini buatlah visualisasi total listing jumlah jumlah unitnya berdasarkan jenis kamar room type di seluruh kota. Ya, kemudian tambahkan filter untuk hanya memiliki satu wilayah neighborhood tertentu. Ya, dalam hal ini di sini ada Brooklyn. Ya, kita mulai dari nol itu pindah ke sini. Pertama dari soalnya itu kita ambil room type. Room type-nya dari seluruh kota ya. Room type. Kemudian menariknya dengan jumlah unit. Jumlah unit ini kita ambil dari ID. Jadi kita mengambil dulu dari room type. Di sini, oh ya, sebelum itu data source-nya kita ubah dulu. Di sini data source-nya masih belum saya ubah, jadi kita add dulu data source-nya, text file, karena file kita berbentuk CSV. Ya, kita ambil yang EBI NIC 2019, itu data yang akan kita gunakan. Setelah ada seperti ini, yang ini kita remove saja. Kemudian ini kita add, ini tambahkan. Nah, ini
tarik. Nah, oke, sudah ada. Kalau sudah ada seperti ini, maka kita pindah ke sheet yang pertama. Ya, nah, sini sudah ada daftar variabelnya atau fiturnya ataupun kolomnya lah. Kemudian kita menarik di sini ID, konfirmasi ada member dulu. Nah, kan di sini masih banyak nih. Kemudian di panah ke bawah ini kita ambil yang count, misernya itu count, supaya kita menghitung berapa ID yang ada. Kemudian kita tarik ini item oh ya, from type. Kita mengambil from type sini, type. Kita menariknya ke rows. Sudah ada seperti ini. Kita ubah. Nah, seperti lebih mudah dilihat. Misalnya contohkan kalau misalnya kita pakai dimension itu sangat banyak ya, bukan berupa ini diagram karena dia mengambil seluruh ID-nya. Kalau kita misalnya user atau apalah eh, ganti ke count, maka akan berubah seperti ini. Lebih ke persentasenya seperti itu. Kemudian eh, jika kita mau melihat pada daerah tertentu, kita menarik neighborhood group sini, tarik ke filter, eh, tarik filter. Nah, ketika di filter, kita mau secara spesifik yang mana yang mau kita lihat. Misalnya saya ingin melihat Brooklyn, kita akan centang Brooklyn, kemudian oke. Nah, ada terjadi perubahan pada data. Nah, yang ada di sini adalah daftar tipe kamar atau tipe ruangan yang ada di Brooklyn berdasarkan ID-ID yang ada yang sudah dipesan, sudah dipesan oleh customer. Ya, itu eh, untuk filtering. Ya, kalau untuk yang kedua itu menggunakan visualisasi ini mengurutkan secara descending berdasarkan total number of view. Ini materinya tentang pengurutan orders. Jadi kita ingin melihat 5 neighborhood yang reviewnya terbanyak. Ya, jadi kita narik saja langsung neighborhood di sini. Kemudian reviewnya. Nah, eh, review sini memakai number of review. Kita pilih ini number of review, tarik ke sini. Nah, kita putar dulu. Nah, ini kan belum terurut nih, banyak. Nah, ketika kita mau urutkan dari yang terbesar ke terkecil, maka kita menekan tombol ini, sort. Nah, ini sudah ada dari terbesar ke terkecil. Namun kita hanya ingin membatasi 5 saja. Kita tarik ini, tarik yang blok 5 ini, kemudian keep only. Nah, oke, seperti itu. Jika ingin menambahkan warna-warna, bisa saja tarik saja ini eh, number of review-nya ke colors. Nah, ini lebih enak, lebih mantap gitu. Oke. Kemudian untuk menambahkan keterangan bisa dengan ini show mark labels. Nah, di sini bisa terlihat yang mana saja yang eh, berapa saja. Misalnya di Bash Week itu ada 52.000 review. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, soalnya itu adalah untuk membuat hierarki antara neighborhood group dan neighborhood. Lalu tampilkan jumlah listing. Nah, untuk materi hierarki ini, kita membuatnya di sini neighborhood group. Nah, di sini ada hierarki, create hierarki. Kita namakannya neighborhood hierarki. Oke, kemudian ini neighborhood kita tarik ke sini. Ya, setelah itu untuk visualisasinya, ya,
Kita tarik ini yang hierarkinya ke kolom, kolom. Kemudian eh, jumlah listing berdasarkan level hierarkinya. Jadi setelah menarik ini, jumlah listingnya kita ambil ID-nya seperti tadi, ID-nya, kemudian add all members, kemudian kita ubah lagi ke misalnya menjadi count. Nah, setelah menjadi count, coba kita urutkan supaya enak dilihat. Nah, ya kan masih eh, satu sama neighborhood. Nah, ketika kita mau lihat neighborhood grupnya, oh ya, saya lupa sini lebih di atas. Oke, ketika kita saya ulang, mau mengambilnya, nah kita klik tombol plus ini, plus. Nah, ini akan terbagi menjadi yang ini Bronx, kemudian ini ada Brooklyn, kemudian ini ada Manhattan. Dia membaginya berdasarkan eh, neighborhoodnya, neighborhood grupnya. Oke, ya oke. Next pada nomor 4 itu adalah em, ya grouping. Grouping itu ketika kita mau membuat eh, dua variabel itu menjadi satu grup, kemudian membandingkannya dengan yang lain. Jadi bisa dengan ini kita ke tipe kamar dulu, membuatnya seperti biasa dulu tipe kamar di room type, kemudian berdasarkan ID atau members, coba lagi ke count, room type-nya. Nah, kan ini ada dua nih, ada dua. Nah, kita blok lagi dua ini. Kemudian kita ini ada simbol icon clip ini kita grup member saja. Nah, sini sudah create room type group. Nah, ini bisa di rename. Misalnya ini grup umum. Kita rename saja umum. Membuatnya seperti itu. Nah, setelah dibuat grupnya, jadi isinya itu ada sorry, umum. Bentar. Aduh, coba lagi. Oke, kita tarik ini ke sini. Kita buang room type-nya. Nah, umum. Jadi kategori yang umum ini adalah yang sudah entire home tadi, apartemen dan private room. Kemudian yang other itu selain daripada yang setelah di grup tadi. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk materi grup. Pada yang soal nomor 5 itu kita continuous date yang menggunakan format discrete. Ya, jadi untuk melihat mengimplementasikan hal tersebut, kita akan menggunakan year atau format dalam tahun misalnya. Misalnya kita mengambilnya eh apa ya di sini? Last review per bulan. Jadi last reviewnya kita ambil yang tipe datanya itu tanggal. Kemudian kita menggunakan ID lagi untuk melihat siapa-siapa saja yang telah memberikan apa review. Kita count lagi. Grafiknya kita putar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jika ingin lebih spesifik, bisa mungkin menggunakan filter pada waktunya. Misalnya saya hanya ingin dari 2015 sampai 2019. Maka di last review-nya kita filter, kita years, kemudian
Ini non dulu. Terus kita ambil 2019 sampai 2015. Dan oke, ya maka akan terlihat seperti ini. Lebih spesifik lagi, maka tambah ini quarter. Ini juga merupakan eh, salah satu bentuk hierarki. Jadi di dalam ini ada quarter, kemudian ada lagi month, kemudian ada lagi per day. Nah, seperti itu. Kita kecil lagi. Nah, oke. Oke, jadi itu untuk eh, format tanggal dengan discrete. Kemudian salah satu juga contoh dari penggunaan hierarki. Untuk nomor 6 itu kita pakai di sini dual axis. Ya, dual axis. Jadi kita ingin membandingkan harga rata-rata dan jumlah view rata-rata. Jadi kita mengambil pertama room type, kita menarik di sini room type ke atas sini. Kemudian kita mengambil dari number of review dan price. Number of review ada di sini dan price di sini. Kita ambil dua seperti ini. Kemudian ubah ke average karena kita ingin melihat rata-ratanya jadi average. Ini juga average. Average. Nah, kalau seperti ini, kita mau dual axis bagaimana caranya? Yaitu kita klik kanan pada kolom kedua, kemudian di sini ada dual axis. Ya, kan ini masih belum ini ya, belum kelihatan. Jadi di sini kita akan mengubah formatnya eh di bagian ini. Kita ubah tipe marknya menjadi sebuah garis. Nah, ini juga yang average number of review kita ubah jadi line. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk ini seperti ini saja. Jadi kalau mau diubah lagi jadi eh misalnya bar seperti ini, tapi agak sulit untuk dibaca. Jadi saya lebih prefer ke line saja. Oke, jadi dual axis ini seperti ini. Kemudian last untuk soal nomor 7 itu kita akan scatter plot. Jadi ini harga kita ingin melihat persebaran data dari harga dan jumlah review. Kita ingin misalnya di sini price dan number of review. Hubungan antara kedua variabel ini. Kemudian ini kan masih satu titik nih. Karena kita mau melihat hubungannya masing-masing titik, maka kita pakai dimension supaya bukan jumlahnya yang ditampilkan, melainkan setiap titik-titik dari datanya. Pakai dimension juga sama dimension. Nah, sudah ada persebaran data. Namun hal ini masih agak agak ini agak tidak bisa menggambarkan apa yang ingin kita lihat. Jadi saya ingin menambahkan room type sebagai pembeda. Jadi kita akan melihat bagaimana hubungan eh, tipe ruangan berdasarkan price dan berapa orang yang mereviewnya. Jadi kita tarik ke color. Nah, namun kita tarik dulu kan ini birunya numpuk. Kita tarik birunya ke bagian bawah supaya warna-warna lain ini kelihatan. Nah, seperti ini. Mungkin merah yang paling atas karena mungkin dia sedikit. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa eh, home atau apartemen itu misalnya di pada kisaran harga kisaran harga 8.000
Ya, kisaran harga 8.000 itu reviewnya itu sedikit. Namun pada kisaran harga harga 1.000 itu lumayan tinggi reviewnya. Apalagi pada di bawah 1.000 ini. Kemudian misalnya saya ingin membatasi eh, pada price-nya itu hanya pada 10.000 ke atas mungkin. Jadi kita pakai yang minimum. Next. Kemudian at least kita pakai minimal 1.000 lah. Jadi cuma yang di atas 1.000 yang kita ambil datanya. Nah, kita apply. Oke. Nah, sebaran datanya seperti ini. Kemudian agak agak aneh ya dilihat ini bulat-bulat. Jadi kita ganti saja di sini pakai shape. Shape-nya itu kita pakai yang berisi gini supaya enak dilihat. Kita juga bisa mengatur colornya, transparansi dari color ini seperti misalnya 50%. Ya, namun 100% saja supaya mantap. Oke. Nah, setelah ini ya sebenarnya sudah selesai. Jadi 7 sumber materi ini merupakan eh, rangkuman dari eh, apa yang telah saya pelajari dari mata kuliah visualisasi selama setengah semester ini, 8 pekan ini. Jadi semoga materi kali ini bisa bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, eh, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan jangan lupa untuk selalu beristighfar karena mungkin ada yang kita langgar, adab-adab yang kita langgar. Kemudian kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bye bye.